Pukul 3:05 pagi, teleponku bergetar di atas meja dekat foto yang selalu kugenggam setiap kali ziarah. Foto Galang atau Ilham, nama yang sama yang dulu kami pakai sewaktu ia bayi, tersenyum canggung di bawah sinar matahari yang pucat. Biasanya, layar itu hanya menampilkan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang kutahu berlumur duka, undangan tahlil, tetangga yang menanyakan kapan akan datang, atau pesan singkat tentang perbaikan nisan. Tapi, kali ini, nama yang muncul di layar menampar ingatanku sekeras hujan deras pada malam kecelakaan 20 tahun lalu. Galang, tertera, tanpa jeda, tanpa angka yang salah. Jantungku mendadak berat, jari-jari yang sejak pensiun berlaga di papan tulis itu gemetaran saat menekan tombol hijau. Suara di ujung sana serak, asing, namun ada sesuatu yang membuatnya langsung familiar. Suara itu membawa bayangan mainan plastik, kebocoran sandal, dan tawa kecil yang kubayang pernah mengisi ruang tamu kami sebelum semua hening itu datang. Ayah, suara itu hampir berbisik, apakah ini Bapak Wiryo? Kalimatnya sederhana, tetapi di dalamnya ada ledakan yang merobek kain kawat yang menutup 2 dekade duka. Aku menahan napas, mencoba mengatur nada agar tak terdengar seperti orang yang setiap malam menatap makam sambil berbisik nama yang tak lagi dijawab. "Apa kau, siapa ini nak?" Suaraku nyaris patah. "Ayah, saya Galang. Saya barusan lihat fotonya, foto ibu. Maaf, saya tidak tahu harus bicara bagaimana. Saya di Kebon Melati, unit D8. Kebon Melati, unit D8. Dua kata itu seperti membeli sebuah peta kekemungkinan yang selama ini kubayangkan dalam ngilu, tapi tak pernah bisa kukerjakan. Aku mengangkat kursi, suaraku mengeras meskipun hatiku hancur. "Kau bilang Galang, kau hidup." "Ya, saya hidup. Saya tidak tahu, saya nggak ingat banyak ayah, tapi saya ada nomor ini, dan saya ingin tahu tentang keluarga saya. Tolong, bolehkah kita bertemu?" Dunia di sekelilingku runtuh dan tiba-tiba memadat. Lampu kamar, bau kopi basi yang semalam tertinggal, tanah dingin makam Pondok Ranggon yang masih melekat pada bajuku. Selama 20 tahun, aku telah belajar menahan potongan realitas yang tajam. Aku menempelkan diri pada rutinitas ziarah, pada tahlil malam Jumat yang kubaca bersama tetangga, pada suara azan yang menandai waktu doa. Kini, telepon itu merobek setiap kebiasaan itu menjadi satu tuntutan yang tak mungkin diabaikan. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya dengan cara yang tak pernah kupikir akan kulakukan lagi. Mengecek catatan lama, memindai berkas-berkas yang selama ini kusimpan di laci sebagai ritual pengingat bukan alat bukti. Fotoku bersama Galang, akta kelahiran bertanggal 12 April 1986, dan sebuah surat lama dari rumah sakit yang tak pernah kubaca tuntas karena tiap hurufnya seperti pecahan kaca. Semua itu masih ada, rapi namun rapuh. Pagi itu hujan turun, tipis pada awalnya, lalu berubah menjadi deras seperti yang sering terjadi pada bulan-bulan terakhir ini. Aku menghela napas, memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Aku harus melihat sendiri nomor yang menelepon tadi. Harus menatap mata anak yang selama ini kupandangi hanya dalam mimpi dan pada malam ziarah. Istri lamaku, Bu Lastri, sudah lama pergi. Perpisahan kami adalah luka yang tak sepenuhnya tersambung. Tapi saat aku menutup pintu rumah tua itu, aku tahu aku tidak berjalan sendirian. Ada ribuan doa yang kusedekahkan pada malam-malam dan tahlil yang kukerjakan bersama tetangga. Doa-doa itu kini ikut berjalan bersamaku, halus namun kuat. Kebun Melati tidak jauh dari Jatinegara.
Unit D8 berada di bangunan rumah susun yang kusam, catnya mengelupas dan lampu lorongnya redup. Di bawah hujan, udara membawa aroma tanah basah dan bensin. Gemericik air menampar atap seng seperti ketukan yang tak sabar. Aku menekan nomor yang ditinggalkan di layar telepon ketika ia menelepon. Seorang lelaki berpakaian kaos lusuh membuka pintu. Matanya terpaksa menilai setiap gerakku sebelum mengenaliku. "Pak Wiryo?" Suara lelaki itu ragu, lalu histeris ketika aku mengangguk. Saya rekan dari kantor RT. Mereka sudah bicara, katanya ada keluarga panjenengan." Di dalam ruang sempit itu, dinding dipenuhi poster kerja pabrik, kalender lama, dan foto-foto yang tak ku kenal. Ada satu foto berbingkai kecil, seorang pria muda yang tampak seperti anakku di usia akhir 20-an, menatap kamera dengan lesu. Ada pula sebongkah bingkai foto keluarga yang dipakai sebagai penutup meja, menahan beberapa dokumen yang tampaknya pernah penting. Pada meja ada secarik kertas identitas yang menonjol, KTP dengan nama Ilham, tertulis tanggal lahir 12/04/1908. KTP itu memantulkan cahaya dari lampu neon yang tak stabil. Nomornya samar terlihat, alamat tercantum, unit D8, Kebun Melati. Napasku terhenti. "Ilham?" ku ucapkan seperti sebuah doa yang takut menyinggung. Pria yang membuka pintu menunduk. "Dia bilang namanya Ilham, Pak, tapi dia juga kadang menyebut Galang, Pak. Dia pernah bilang dia merasa seperti punya dua rumah, Pak." Galang dan Ilham, dua nama yang menampakkan potensi perpecahan identitas yang lebih dalam daripada sekedar nama panggilan. Dalam benakku berkelebat adegan-adegan lama. Kecelakaan malam 3 November 2005, ambulans yang melaju di bawah lampu sirene, dokter-dokter yang berbisik di lorong rumah sakit, lalu satu pernyataan yang menghancurkan segalanya, bahwa anak kami tewas. Kami diminta menerima jenazah, mengurus pemakaman, memberi tahlil, menerima belasungkawa. 20 tahun aku mengulangi ritual itu. Ada kain kafan yang kusimpan sekilas, ada nisan yang kubasuh tiap bulan, ada malam-malam ketika aku mengecek foto anak itu sampai jam-jam larut. Sekarang ada KTP, alamat, dan yang paling menohok, sebuah foto yang menandai mata pria muda itu sama persis seperti matanya Galang. Aku memeluk foto itu seperti orang yang mencoba mengikat kembali sebuah jiwa yang lepas. Air hujan menempel di jaketku, dingin merayap masuk ke tulang. "Apakah ia mau bertemu?" Tanyaku padanya, padahal jawabannya sudah kubayangkan. Pria itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya panggilkan dia, Pak, tapi dia takut. Katanya ada orang lain yang tak mau dia bicara. Ancaman pertama hadir seperti bisik di lorong, tak jelas namun nyata. Aku menyadari bahwa cerita ini bukan hanya tentang reuni anak dengan ayah. Ini tentang sesuatu yang selama ini terselubung oleh ketidakjujuran administratif atau lebih buruk lagi, ketidaksengajaan yang dirawat sebagai kebenaran. Kalau betul ada kesalahan, maka ada pihak yang bertanggung jawab. Namun langkah pertama adalah sederhana dan manusiawi. Memastikan apakah pria di hadapanku itu benar-benar darah dagingku atau sekadar perwujudan rindu yang keliru. Aku menatap wajah Ilham saat ia keluar dari kamar kecil. Rambutnya acak, jaketnya compang-camping.
Matanya mengembara, ada kilatan asing, ketakutan, penasaran, dan keinginan untuk menempel. Ketika ia melihatku, wajahnya berubah, seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari sebuah pola yang hilang. "Ayah," suaranya hampir suara kecil. Ia berjalan ke arahku dan tanpa sadar mendekapku. Pelukan itu bukan pelukan seorang anak kecil yang tumbuh dan pulang ke rumah. Itu pelukan seorang laki-laki yang mencari batas-batas sebuah identitas. Aku merasakan tulang-tulangnya, isak yang tertahan, dan aroma sabun tubuh yang asing namun dikenalku dalam sendok-sendok memori. Kami duduk di kursi plastik di teras rumah susun itu. Di atas meja ada secangkir teh yang diseduh seadanya. Ia menceritakan potongan-potongan kehidupan yang membuatnya bingung. Bangun tanpa memori masa kecil, potongan-potongan rumah yang selalu tampak asing. Kecelakaan yang ia tahu dari beberapa kilasan mimpi. Nama-nama yang kadang muncul seperti gabus dalam air. Ibu, ayah, dan kemudian sebuah amnesia yang membuatnya kehilangan arah. "Saya ingat satu hal, ayah," katanya, suaranya hampir merebah. "Saya pernah di rumah sakit, tapi saya lupa bagaimana saya sampai di sana. Ada luka, ada orang-orang yang bilang saya akan baik-baik saja. Setelah itu, aku diurus di sebuah bangunan. Aku diberi KTP, saya diberi nama lain. Saya nggak tahu kenapa." Kalimat itu menggantung. Kata-katanya tidak bisa dilihat sebagai bukti tentu saja. Tentu saja, kenangan yang remuk bisa dibuat menari seperti bayang-bayang tanpa kepastian. Tetapi ada hal lain. Itu KTP, alamat, dan paling penting, sebuah log panggilan yang aku minta untuk diperlihatkan padaku. Nomor yang menelponku tadi tercatat bersama beberapa panggilan lain yang masuk dari nomor-nomor aneh dan sebuah foto yang diunduhnya dari ponsel. Foto itu menunjukkan seorang pria yang tampak lusuh berbaring di sebuah bangsal dengan luka yang dirawat. Di sudut foto ada sebuah tanda, stempel rumah sakit dengan tulisan samar RSUD Pasar Minggu. Setiap bukti itu adalah sebuah benang. Bujur benang itu mengarah ke satu simpul, rumah sakit tempat kami menguburkan tubuh yang menurut catatan telah menjadi jasad Galang pada 3 November 2005. Bisa saja ini kebetulan atau tragedi memori. Bisa saja juga ini bukti dari manipulasi lebih besar, catatan yang diubah, identitas yang salah dicatat, atau dokumen yang hilang. Aku tahu betul jalan hukum. Aku pernah mengajar anak-anak muda tentang bagaimana menulis surat, bagaimana menuntut hak demi hak kecil. Sekarang, hak itu harus kupakai untuk menuntut kebenaran. Sebelum kami berpisah, aku memeluknya sekali lagi, merasakan kerapuhan itu. Aku menatap matanya, mencoba menanamkan sesuatu yang lama, nama panggilan yang dulu kami pakai saat ia masih kecil, menyebut nama mainannya, menyanyikan potongan lagu pengantar tidur yang bahkan kini suaraku tak lagi pasti. Ia menatapku seperti orang yang mendengar untuk pertama kali, dan di sudut matanya muncul air yang mengaburkan dunia. Langkah berikutnya adalah jelas dan sekaligus menakutkan, mengunjungi RSUD Pasar Minggu, meminta berkas medis, mencocokkan catatan jenazah yang dulu kami terima dengan catatan pasien yang sekarang muncul dalam ponsel Ilham. Aku tahu prosedur itu akan rumit. Administrasi rumah sakit bukanlah ruang yang akrab bagi seorang pensiunan yang lebih sering mengurusi absen murid daripada berkas medis. Namun, aku juga tahu aku tak bisa melangkah sendirian.
Disinilah Dr. Siti masuk ke cerita. Ia adalah nama yang kuingat samar dari malam panjang 20 tahun lalu. Seorang dokter yang pernah menangani kecelakaan massal di malam itu. Salah satu sosok yang beberapa kali kulihat di lorong rumah sakit saat kepalaku berkabut dengan rasa bersalah. Aku menulis surat, lalu menelpon, dan dengan cara yang tak kuduga, ia menjawab lebih cepat dari yang kukira. Suaranya lembut namun tegas, ada penyesalan yang terdeteksi, seperti orang yang tak nyaman karena beban rahasia yang tak sengaja tersimpan terlalu lama. Ayah Wiryo, saya akan bantu seberapa saya bisa, katanya melalui telepon. Tolong bawa semua yang kau punya, termasuk foto KTP itu. Jika ada nama lama, beritahu saya. Saya akan cek arsip lama, dan kalau perlu, saya bantu memberi akses ke rekam medis serta menghubungi bagian forensik. Bantuan seorang dokter yang bersimpati adalah pintu pertama yang kuketuk. Namun, aku tahu pintu-pintu lain akan menutup atau setidaknya menimbulkan perlawanan. Ketika aku kembali keluar dari unit D8, hujan semakin deras dan di atas pagar rumah susun, seekor gagak terbang melintas, membuat garis hitam di langit yang kelabu. Aku menatap sisa jejaknya dan merasa ada tanda peringatan, bukan mistik, hanya simbol yang kupilih sendiri karena aku manusia yang mencari makna agar bisa tetap melangkah. Kembali ke rumah, aku membuka kabinet kecil di ruang makan dan mengambil dokumen pemakaman yang dulu kubawa dari rumah duka, lembar verifikasi jenazah, tanda tangan petugas, dan surat kematian resmi. Di sana tertulis dengan tinta yang pudar oleh waktu, nama anakku, tanggal kecelakaan, dan pernyataan resmi bahwa jenazah telah diserahkan kepada keluarga. Jika ada kekeliruan administratif, maka itu harus terlihat di sini. Perbedaan nama, nomor identitas, atau tanda tangan yang tak konsisten. Aku menandai setiap celah kecil, setiap huruf yang mengganjal. Malam itu, aku tak tidur banyak. Di meja makan, aku menuliskan daftar, alamat RSUD Pasar Minggu, nomor-nomor yang harus dihubungi, nama-nama dalam catatan lama yang mungkin bisa diinterogasi. Tak jauh dari kepenatan itu, kulihat kalender lama yang menandai hari kejadian, 3 November, sebuah tanggal yang selalu kembali menghantui. Aku menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan anak yang tak pernah kukira hidup. Ia juga tentang memperbaiki catatan sejarah yang telah memakaikan kesedihan pada sebuah keluarga. Keesokan harinya, aku bertemu Reza, seorang jurnalis yang kukenal dari surat kabar lokal. Reza tampak muda dan cepat berpikir, matanya selalu mencari sudut-sudut yang lain dari sebuah cerita. Dia bersedia membantu, dengan catatan kami harus menjaga etika dan memastikan bukti solid sebelum mempublikasikan tuduhan apapun. Kita tidak perlu langsung menuduh siapapun, katanya menepuk meja. Tapi kita perlu bukti, rekam medis, log panggilan, KTP, CCTV. Bukti-bukti ini bisa memaksa institusi buka mulut. Bersama Reza dan Dr. Siti, kami menyusun rencana, meminta salinan rekam medis Ilham dari RSUD Pasar Minggu, memeriksa arsip lama yang menyimpan catatan pasien kecelakaan pada 3 November 2005, mencari CCTV yang mungkin merekam proses pemindahan jenazah, dan mengirim sampel DNA untuk perbandingan. Aku tahu betul bahwa sampel DNA akan menjadi titik balik yang tak tergoyahkan. Jika tingkat kecocokan menunjukkan angka yang tinggi seperti 99,9% yang pernah kubaca pada literatur forensik, maka ke-20 tahun duka ini harus ditinjau ulang.
Namun, langkah paling awal adalah administratif, mengizinkan pengambilan sampel DNA dari jenazah yang dikuburkan di Pondok Ranggon. Aku membayangkan proses penggalian yang harus melalui izin, doa pembukaan, kehadiran ustadz dan pihak berwenang. Itu bukanlah tindakan yang bisa kulakukan sembarangan. Ia membutuhkan izin kelurahan, persetujuan keluarga lain yang mungkin terkait, dan koordinasi forensik. Dengan bimbingan Dr. Siti, aku mulai mengumpulkan surat-surat yang diperlukan, bertemu kepala kelurahan, dan mengumpulkan saksi, burhan dan keluarganya, yang aku ketahui pernah mengalami hal serupa pada tahun yang sama, bersedia menjadi saksi pendukung. Sementara itu, ada ketegangan lain yang perlahan muncul seperti bau asap, ancaman. Hari pertama setelah kabar itu, ban mobilku bocor secara misterius saat aku hendak berangkat ke rumah susun. Di dalam amplop kecil yang ditinggalkan pada jok, ada selembar kertas tanpa nama. Urungkan, ada yang tak perlu diobrak-abrik. Pesan itu tidak mengandung kekerasan terang-terangan, namun ia mengisyaratkan kehadiran seseorang atau merasa berwenang untuk menutup celah. Sistem. Aku merasakan amarah yang aneh, dingin dan tajam, bukan hanya karena keselamatan diri, tetapi karena ada pihak yang takut kebenaran muncul. Aku tak mundur. Aku mengumpulkan bukti awal, foto KTP Ilham, log panggilan dari ponsel yang menunjukkan nomor yang menelponku, salinan foto yang menunjukkan cap RSUD Pasar Minggu. Reza menulis beberapa konsep pertanyaan untuk dipakai jika kami berhasil mewawancarai pihak administrasi rumah sakit. Dr. Siti berjanji akan menolong membuka arsip lama, meskipun dia juga waspada. Jika ada manipulasi, katanya pelan, matanya menatap ke lantai. Kita harus berhati-hati. Bukti bisa jadi disimpan, dipindah, atau sengaja dihapus. Pada suatu sore yang basah, aku pergi ke makam Pondok Ranggon. Angin menggoyang pohon cemara di sekitar nisan, dan embun menempel di batu nisan yang kubersihkan 20 tahun lamanya. Aku menyentuh huruf pada nisan itu, nama yang selama ini kubawa seperti kain yang tak ingin kulonggarkan. Di sekeliling, tetangga-tetangga yang biasa turut ziarah memberi salam singkat. Beberapa mengusap bahu seolah memberi penghiburan yang tak sepenuhnya kusanggupi. Malam itu, kami membaca Yasin, tahlil, doa-doa yang membentuk jaring-jaring keagamaan yang meneduhkan. Doa-doa itu bukan untuk menuntut keajaiban, melainkan untuk memberi kekuatan. Di sela-sela doa, aku melihat seorang pria tua menatapku dari kejauhan. Burhan, ia yang keluarganya dulu mengalami insiden administratif yang mirip. Mata kami bertemu, dan ada kehangatan bodoh dari saling pengertian, bahwa kami bukan kasus tunggal, melainkan potongan dari sistem yang mungkin lalai. Pak Wiryo, katanya, setelah doa usai, jaga diri, jangan biarkan orang buat kau takut. Kita bawa ini ke publik jika perlu. Kalau pihak rumah sakit menutup-nutupi, kita akan minta penegakan hukum. Rencana kami mulai mengeras seperti semen basah, mengumpulkan bukti, memohon izin penggalian makam untuk verifikasi jenazah, mengirim sampel DNA dari rerumputan yang menempel pada kain kafan dan dari Ilham, serta memeriksa semua catatan administrasi. Namun, aku merasakan hal yang ganjil. Di balik dinding-dinding administrasi, ada suara-suara kecil yang mencoba menutup kasus ini. Ada dokumen yang entah bagaimana tampak hilang dari arsip lama ketika Dr. Siti memeriksa. Ada pula kesan bahwa beberapa tangan administratif mungkin telah menandatangani dokumen tanpa nama yang jelas. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan rencana detil di kepala, namun juga dengan rasa was-was yang tak bisa kuhentikan.
Di meja masih ada potongan-potongan foto lama, foto keluarga, foto Galang yang lebih muda, yang kubawa dari rumah susun sebagai pengingat bahwa ini bukan sekadar investigasi. Ini adalah pertemuan kembali nyawa dengan nama yang sempat dicabut dari identitasnya. Beberapa hari berlalu, dan petunjuk demi petunjuk mulai tersusun seperti puzzle yang lambat. Rekam medis lama yang kuminta dari RSUD Pasar Minggu muncul, namun tak lengkap. Sebuah bagian yang penting hilang dari arsip kejadian saat itu. Sistem. Sementara itu, Reza berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari rumah sakit untuk tanggal 3 November 2005. Rekaman yang hanya menampilkan gerak-gerik orang-orang di lorong, ember-ember wajah penanggung jawab, namun tak ada rekaman yang jelas tentang proses identifikasi jenazah. Dan ketika kami menyamakan foto yang ditemukan di ponsel Ilham dengan foto di arsip rumah sakit, ada kemiripan yang tak bisa disangkal. Kepala rumah sakit, Dr. Damar, awalnya bersikap defensif saat kami menghadapinya. Wajahnya tegang, suaranya formal. Kami hanya mengikuti prosedur, katanya. Jika ada kekeliruan, kita akan cek lagi. Namun, tuduhan seperti ini harus didukung bukti yang kuat, Pak Wiryo. Anda punya arsip lengkap dari malam itu? Tanyaku, mencoba menahan nada gemetar. Apakah ada dokumen yang menyebutkan identitas jenazah, nomor identifikasi, atau siapa yang menandatangani pengambilan jenazah? Dr. Damar menatap mejanya, kemudian menatap ke arah jendela. Seperti yang saya bilang, kita akan buka arsip, tapi ingat, data lama bisa rusak, kita tidak bisa menuduh tanpa dasar. Kata-katanya seperti pagar yang harus kami tembus. Di luar ruang rapat, hujan turun lagi. Gagak melintas, kali ini suaranya seperti tawa kecil yang dingin. Aku tahu kami masih jauh dari titik di mana kebenaran akan diakui. Untuk itu, aku mengumpulkan nyali untuk langkah yang tak mudah, mengajukan izin resmi untuk penggalian makam, agar ahli forensik bisa mengambil sampel dari sisa-sisa yang ada. Apakah itu berupa tulang, kain kafan pudar, atau sesuatu yang bisa menunjukkan apakah jenazah yang kami kuburkan 20 tahun lalu memang anak kami? Izin penggalian bukan perkara kecil. Ia memerlukan persetujuan kelurahan, persetujuan dari pihak berwenang kuburan, kehadiran ustadz untuk doa pembukaan, dan tentu saja koordinasi dengan pihak forensik. Kami mengurusnya dengan hati-hati, surat permohonan, pertemuan dengan ketua RT RW, penjelasan rapi untuk keluarga dekat, dan kesepakatan bahwa proses itu akan berlangsung penuh penghormatan. Sementara semua itu berjalan, kami juga menunggu satu syarat yang kami tahu tak bisa ditawar, analisis DNA. Hanya itu yang bisa menengahi perdebatan antara ingatan dan dokumen yang mungkin telah dimanipulasi. Disinilah cerita ini mengikat kami ke satu meja. Aku yang mencari anak, Ilham yang mencari namanya sendiri, Dr. Siti yang menanggung salah satu beban kebenaran, Reza yang memegang pena, Burhan yang membawa kesaksian, dan masyarakat kecil kami yang menawarkan doa-doa. Kita semua menyusun langkah, namun ada usaha diam untuk menutup, untuk mengganti ban mobilku, dan meninggalkan surat teka-teki. Ada juga bisik-bisik tentang pabrik Cikarang, tempat beberapa nama administrasi dulu memiliki hubungan kerja. Konektivitas yang rumit antara korporasi dan administrasi rumah sakit yang harus kami telusuri. Suatu sore, ketika hujan hampir reda dan bumi mengeluarkan aroma yang bersih, Dr. Siti menelponku dengan suara yang penuh ketegangan. Pak Wiryo, tolong tenang. Saya menemukan sesuatu di arsip lama, namun ini belum final. Ada dokumen penyerahan jenazah yang menyertakan nomor identitas yang berbeda. Saya akan fotokopi dan kirimkan pada Reza.
Tapi hati-hati, ini bisa memicu perlawanan. Di mejaku, foto-foto itu dibuka. Tulisan-tulisan lama tampak kabur, namun ada dua hal yang tidak bisa disangkal. Ada perbedaan nama, dan ada nomor identifikasi yang tidak sinkron dengan KTP yang ada pada foto Ilham di unit D8. Peta jalan kami tiba-tiba menjadi lebih jelas. Ada kemungkinan besar bahwa pada malam itu terjadi kekacauan administratif, mungkin kesalahan, mungkin kelalaian yang diikuti oleh penutupan mata. Jika benar, maka ada keluarga lain yang mungkin menerima jenazah yang salah. Kami harus menemukan mereka juga, agar kisah ini tidak sekedar tentang kami mengklaim hak, tetapi juga tentang memulihkan kebenaran bagi yang lain. Malam-malam berikutnya diisi dengan rapat-rapat kecil di rumah makan dekat stasiun, dengan kopi pahit dan tembakau yang menggoda, diskusi tentang langkah hukum, tentang potensi publikasi jika pihak rumah sakit berkeras menutup-nutupi. Ancaman kecil itu terus muncul, sebuah mobil yang selalu lewat ketika aku pulang larut, potongan kertas yang muncul di meja saya, berhentilah. Namun, ada dorongan kuat yang lebih besar dari ketakutan, wajah anakku yang menatapku dari foto, matanya yang dulu penuh rencana, kini mencari sebuah nama. Akhir pekan itu, kami mengumpulkan semua izin yang diperlukan untuk penggalian makam. Ketika hari H tiba, langit kelabu dan ada himpunan kecil orang yang hadir. Keluarga kami, beberapa tetangga, perwakilan kelurahan, ustadz yang akan memimpin doa, dokter Siti dan satu tim forensik, serta polisi untuk menjaga proses. Kami menunggu dengan napas tertahan saat mesin-mesin kecil mulai membuat tanah yang menutup nisan anakku terangkat perlahan. Doa pembukaan dipanjatkan dengan khusyuk, suara tahlil mengalun tanpa pretensi. Tanah yang kami gali seolah menyingkap lapisan waktu, bukan hanya bumi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, alat forensik menunjukkan sesuatu. Ada kain, kafan pudar, dan sedikit serpihan yang tampak seperti tulang. Tak ada darah, tak ada kengerian grafis, hanya fragmen-fragmen surat kenangan yang harus ditangani dengan kehati-hatian klinis. Sampel-sampel itu diambil dengan prosedur yang hormat. Para petugas bekerja tenang, profesional, memastikan semua langkah tercatat. Setiap pengambilan sampel diberi nomor rantai bukti. Kami menunggu di sisi yang dingin, memegang satu sama lain seperti orang yang hancur namun berusaha menyusun kembali potongan. Di antara doa-doa, aku menangkap pandangan Ilham yang menutup mata, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari jawaban ilmiah, sebuah pengakuan bahwa ia bukan kebohongan yang dibentuk oleh nasib. Penggalian itu bukan akhir, melainkan pintu menuju babak lain. Sampel telah diambil, kita harus menunggu hasil. Di udara ada ketegangan baru, lebih berat, karena hasil itu bisa meneguhkan atau menyingkap luka yang lebih dalam. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa ini benar-benar jenazah anak kami dan ada kesalahan administratif yang jauhnya tidak terduga. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa semua ini adalah kebetulan mematikan. Kami pulang dengan serangkaian prosedur yang harus diikuti, pengamanan rantai bukti, pengiriman sampel ke laboratorium forensik yang berwenang, dan sebuah pertemuan darurat yang akan diadakan pada keesokan harinya antara pihak rumah sakit dan kami. Di jalan pulang, hujan turun lagi, membersihkan jalur-jalur yang kami lewati, seolah menyiapkan panggung bagi kebenaran yang akan datang. Di rumah, aku duduk sendiri sambil memegang foto-foto lama. Aku menyadari bahwa sejak panggilan itu di pagi buta, hidupku berubah. Dalam beberapa hari, aku belajar lebih banyak tentang birokrasi, tentang kesabaran legal, dan tentang bagaimana satu identitas bisa hilang hanya karena kertas yang salah diisi.
Aku juga menyadari bahwa pencarian ini bukan hanya untuk membuktikan bahwa tangan ini kini memegang anak yang salah kubawa ke makam 20 tahun lalu. Ia adalah usaha untuk menegakkan martabat semua keluarga yang rentan pada kesalahan administrasi, pada sistem yang kadang memperlakukan manusia seperti data. Beberapa malam kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan itu dari Reza. Ada potongan rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang yang menyerahkan dokumen identifikasi di bagian administrasi pada malam itu. Akan kita koordinasikan, jaga diri. Aku membaca pesan itu, merasakan adrenalin yang bercampur dengan ketakutan. Ada harapan, tapi juga ancaman bahwa kebenaran yang muncul bisa mengguncang banyak pihak. Di meja teringat lagi catatan kecil yang kukoreksi. Tanggal lahir Galang, 12 April 1986. Kejadian kecelakaan, 3 November 2005. Alamat unit D8, Kebon Melati. Lokasi rumah sakit, RSUD Pasar Minggu. Hasil yang kami harapkan pada akhirnya, angka kecocokan DNA yang mendekati 99,9%. Semua itu adalah garis besar yang harus terisi. Malam itu, aku menutup jendela, mendengar sisa-sisa hujan berhenti, dan dalam kekosongan yang tersisa, aku memanggil nama anakku dengan suara yang tak lagi ragu. Ilham, Galang, anakku. Aku berbisik, menaruh tangan di foto. Jika memang kau di luar sana, datanglah. Biarkan kebenaran ini menjadi jembatan. Pagi berikutnya, ketika aku sedang menyusun berkas untuk pertemuan dengan pihak rumah sakit, teleponku berdering lagi. Layar menunjukkan nomor yang tak kukenal, namun ada getaran yang berbeda. Aku mengangkat, dan di ujung sana suara Reza terdengar tergesa-gesa. "Wiryo," katanya, "kau harus datang sekarang. Aku menemukan sesuatu di rekaman CCTV. Seseorang menyerahkan amplop tertutup pada petugas administrasi malam itu. Mereka terlihat gelisah, dan ada nama pada amplop itu. Kau harus lihat sendiri." Di dadaku, sesuatu seperti kancing yang selama ini kusimpan rapat, tiba-tiba terlepas. Aku meraih jaket, menyapu foto-foto lama ke dalam tas, dan berlari meninggalkan rumah dengan langkah yang lebih cepat dari yang kumiliki 20 tahun terakhir. Di luar, awan sedang pecah, seolah memberi jalan. Aku tahu hari ini mungkin akan menentukan apakah 20 tahun duka itu akan berubah menjadi awal baru atau tetap menjadi luka yang tak pernah sembuh. Di kantor redaksi, Reza menatap layar monitor dengan mata yang berbinar. Pada layar itu, dalam format yang membekukan waktu, ada sosok yang berjalan cepat di koridor rumah sakit malam itu. Sosok yang membawa sesuatu, kamera menangkap detil amplop yang diserahkan. Ketika gambarnya diperbesar, ada huruf-huruf samar pada amplop itu. Kami menyempurnakan gambarnya dan ada satu nama yang terbaca. Huruf-huruf yang selama ini kubawa di foto, Wiryo. Sebuah nama yang mungkin menjadi kunci. Aku menatap huruf-huruf itu, merasa suara di telinga menjadi sangat jelas bahwa apa yang kami kejar bukan sekedar identitas yang hilang. Ia adalah pengakuan bahwa manusia tidak boleh jadi angka di atas kertas. Dengan napas yang tertahan, kami tahu satu hal, jalan menuju kebenaran kini tak hanya bergelut dengan dokumen, tetapi juga dengan keberanian mereka yang menyaksikan. Di luar jendela, sepasang gagak hinggap di kabel telepon. Mereka berbalas cau seperti dua saksi yang menunggu untuk melihat bagaimana kisah ini akan berakhir.
Aku merasakan detik-detik ini sebagai garis pembatas. Apa yang akan kami lakukan selanjutnya akan membawa kami ke meja peradilan administratif, mungkin ke publikasi di surat kabar, dan tentu saja ke laboratorium yang akan menyatakan apakah nama itu benar-benar milikku. Ketika aku melangkah keluar dari kantor redaksi, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Di bawah hujan itu, aku merasa takut dan berani sekaligus. Aku memegang kuat foto itu, menempelkan ke dada, dan membisikkan janji. Kau akan pulang, nak. Aku akan mencari sampai napasku habis. Kami menutup rapat singkat. Reza akan menulis laporan awal, Dr. Siti akan mengawal prosedur permintaan arsip, dan aku akan menghadiri pertemuan dengan pihak rumah sakit. Satu hal jelas, dari panggilan di pagi buta itu hingga kebasahan di koridor rumah sakit, seluruh kota kecil kami kini menanti jawaban. Dalam kegelapan yang masih menyelimuti, cahaya kecil kebenaran mulai menembus, pelan namun pasti. Aku menengadah, merasakan tetesan hujan menampar wajahku. Di balik setiap tetes, ada sejarah yang harus dibersihkan. Di dalam tas, sebuah amplop baru berisi salinan KTP Ilham dan beberapa foto yang baru saja kubawa keluar dari unit D8. Dalam hati, sebuah tekad menumbuh. Kebenaran itu tak boleh dibiarkan mati di meja seorang dokter, di rak arsip, atau di bawah tanah yang merekat pada nisan kami. Anakku menelpon di pagi buta, kini giliran kami menjawab telepon itu dengan tindakan. Ruang rapat rumah sakit terasa lebih dingin daripada koridor yang baru kami tinggali beberapa jam lalu. Lampu neon berdengung. Kursi-kursi mengelilingi meja besar. Di ujung meja duduk seorang pria berbatik lusuh yang mengenalkan diri sebagai kepala administrasi, Haryanto. Di sampingnya, seorang perempuan berjas putih, pengacara rumah sakit, menempelkan keningnya pada secangkir kopi. Di luar, hujan masih menekan jendela seperti upaya untuk menghapus noda-noda di bangunan itu. Apa yang ingin Bapak lihat persis? Suara Haryanto datar, mencoba menahan nada yang menghitung resiko. Aku menurunkan foto Ilham yang sudah kusentuh sampai pinggirnya melunak di atas meja. Di sebelahnya, layar laptop Reza menampilkan ulang cuplikan CCTV, sosok berjalan cepat, amplop disodorkan, tangan petugas administrasi yang menerima. Di akhir gambar, sewaktu diperbesar, nama di amplop terlihat samar, Wiryo. Aku ingin tahu siapa yang mengubah identitas anakku di berkas rumah sakit, kataku pelan, agar suaraku tidak pecah menjadi ambruk. Siapa yang menandatangani surat kematian itu? Siapa yang menerima amplop dengan nama itu? Haryanto menghela nafas. Prosedur kami jelas. Jika ada kekeliruan, kita siap mengusutnya. Tapi, ia menatap pengacaranya yang segera memotong. Ada aturan privasi yang harus kami jaga. Kami tidak bisa sembarangan membuka arsip pasien tanpa permintaan resmi keluarga. Permintaan resmi sudah ada. Dr. Siti menaruh tangan di atas tumpukan surat yang kubawa, menunjukkan surat kuasa dan dokumen identitas yang baru kuberikan. Saya, dokter, yang menandatangani permintaan pemeriksaan ulang. Kami ingin sampel jaringan, catatan medis, dan salinan berkas yang berkaitan dengan pasien yang dimakamkan di unit D8 pada tanggal 3 November 2005. Kami juga ingin akses ke buku registrasi morgue.
Pengacara rumah sakit mengetik sesuatu di tablet, bibirnya bergerak cepat. Kami bisa memproses itu, tapi butuh waktu. Ada protokol untuk pelepasan arsip dan material biologis. Waktu, Reza menyela, suaranya seperti batu yang dilempar ke permukaan air. Waktu itu sudah mengambil 20 tahun dari hidup seorang ayah. Sekarang Bapak bilang butuh waktu. Haryanto menunduk, wajahnya terbenam oleh bayangan. Kami harus hati-hati. Jika ada tuntutan hukum, rumah sakit bisa terkena dampaknya. Kita perlu memastikan seluruh dokumen lengkap sebelum menyerahkan apapun. Apa yang lengkap? Aku meraih foto lagi, merasakan etalase kenangan hampir pecah. Buku registrasi harus menunjukkan siapa yang menyerahkan identitas itu. CCTV jelas menunjukkan amplop itu diserahkan. Siapa yang menandatangani surat kematian dan mengapa nama itu ditulis pada amplop? Apa tujuan mereka? Hening memenuhi ruang. Dari sudut, seorang perempuan muda mengenakan seragam kebersihan yang sudah kusam menoleh. Wajahnya pucat. Dr. Siti mengepalkan tangan, lalu membuka laci tasnya. Ia mengeluarkan surat permintaan resmi lagi, menaruhnya di atas meja, seolah menekan kertas itu ke dada rumah sakit. Aku tidak akan pergi sebelum aku melihat buku registrasi morgue, kataku. Kata-kata itu hampir bunyi perintah. Aku tidak akan berhenti sampai kami menemukan para saksi yang ada di rekaman. Haryanto menatap ke arah pengacaranya, kemudian mengangguk pelan. Baik, kami akan membuka buku registrasi di hadapan notaris jika perlu. Tetapi ada satu hal yang perlu Bapak pahami. Banyak berkas lama disimpan di ruang arsip yang terkunci. Beberapa sampel jaringan juga disimpan di laboratorium patologi. Ada biaya administrasi dan prosedur pengamanan. Biaya? Reza menaruh telapak tangannya di meja, hampir meremukkan kayu. Biaya tidak akan menghentikan ini. Pertemuan itu seperti tarian yang tegang. Rumah sakit menawar, kami menekan. Ada selipan kata-kata tentang regulator, tentang prosedur yang rumit. Namun, di akhir, Haryanto berdiri dan menyerahkan kunci ruang arsip dengan wajah yang terlihat lebih lembut dari awalnya. Baik, kita buka konteksnya di sini. Saya akan hadir saat pemeriksaan. Jangan buat keributan di luar ya. Media bisa membuat kesimpulan yang belum tentu tepat. Media sudah melihat, jawab Reza, tidak memandang ke arahnya. Dan jika ada yang bersembunyi di balik dokumen, kami akan menyorotnya. Kami dibawa ke ruang arsip di lantai 2. Pintu besi terbuka, bau kertas tua dan formalin menyergap. Rak-rak berderet seperti tembok yang menahan sejarah kecil rumah sakit ini. Rekam medis, berkas pasien, map-map yang disusun menurut tahun dan nomor. Seorang pustakawan kecil bertubuh tegar menyerahkan buku besar dengan sampul kulit yang retak. Judulnya Registrasi Mortuarium 2005. Detik-detik itu terasa seperti meraba peti waktu. Kami membuka halaman-halaman, mengurutkan nama-nama, nomor kamar, tanggal. Ada catatan singkat. Nomor mayat X-2005, unit D8, tanggal 3 November. Entry nama, laki-laki, identitas diberikan, Wiryo. Di samping itu, ada tanda tangan, inisial MA. Suaraku tercekat. Inisial itu sama seperti yang ada di kop lembar administrasi yang kubawa pulang beberapa hari lalu. MA, bisikku. Siapa MA? Tanya Reza, menatap ke pustakawan. Arif, M. Arif. Ia petugas administrasi shift malam pada tahun itu, jawab pustakawan. Ia sudah tidak bertugas di sini sejak 2008. Apa ia masih bisa dihubungi?
Tanya Dokter Siti cepat. Pustakawan menggeleng. Kami punya alamat lama, tapi dia pindah. Ada beberapa catatan laporan pelanggaran kecil, ketidakteraturan dalam pengisian formulir, tapi waktu itu manajemen menanganinya internal. Satu langkah kecil lagi, dan kami menemukan lembar pengantar yang menandakan bahwa identitas resmi pasien didaftarkan setelah adanya permintaan penyerahan identitas oleh wakil keluarga. Di sana tertulis jam 02.14. CCTV menunjukkan jam 02.12, tangan menyerahkan amplop, barang yang sama. Aku ingin tahu siapa wakil keluarga itu, kataku. Siapa yang datang membawa KTP? Siapa yang menyodorkan KTP Ilham? Apakah mereka asli keluarga atau orang lain yang berpura-pura? Sistem. Di depan pintu laboratorium patologi, ada seorang wanita berdiri menunggu. Ia memeluk sebuah kotak file, rambutnya ditarik rapi ke belakang. Fatma. Matanya bertemu pada Dokter Siti dan mengerjap cepat, lalu tersenyum kecil, seperti yang hanya bisa dilakukan seseorang yang tahu bahayanya. Aku datang karena kau bilang, katanya pelan. Dan karena aku tidak tahan dengan kata-kata yang terus-menerus berdengung di telinga. Identitas, identitas. Jika memang ada blok jaringan, aku akan bantu keluarkan. Tapi kau harus tahu, mereka menyimpan sedikit. Tidak semua kasus disimpan untuk selamanya. Lebih baik sedikit daripada tidak ada sama sekali, jawab Dokter Siti. Tunjukkan kami ruangannya. Fatma membuka pintu laboratorium dan udara dingin berbau antiseptik menyambut kami. Rak-rak bersusun kotak-kotak kecil bertuliskan kode, label warna, tanggal. Di sana, sejarah pasien disimpan dalam potongan kecil, sebuah fragmen tubuh yang diam sebagai bukti bahwa seseorang pernah ada. Fatma menelusuri daftar, jarinya bergetar sedikit ketika ia menemukan baris bertanggal 3 November 2005. Ini dia, katanya. Ada 3 blok parafin, 1 slide histologi. Biasanya, mereka menyimpan ini untuk 15 tahun. Kenapa sampai sekarang tidak ada yang minta? Karena selama 20 tahun, kami hanya menerima duka, jawabku. Sekarang, kami meminta kebenaran. Fatma mengangkat 1 kotak kecil, menutup mata sejenak. Kita harus mencatat semuanya. Aku bisa menyiapkan formulir dan menandatangani sebagai saksi. Tapi jika manajemen menemukan ini sebelum kita selesai, kami akan bertanggung jawab, kata Dokter Siti. Kita perlu setidaknya 1 potong untuk analisis DNA. Kita mengambil sedikit dari blok itu sesuai prosedur dan sisanya tetap di sini. Aku akan menandatangani semua yang mereka butuhkan. Fatma mengangguk, lalu menaruh kotak itu di atas meja stainless. Tangan kami bertiga menyentuhnya sekilas, dan ada rasa seolah memegang sebuah potongan kebenaran yang sudah lama dikubur. Di bawah lampu, label kecil bertuliskan nomor registrasi rumah sakit memantulkan cahaya. Sekarang, kata Fatma, kita lakukan ini cepat. Di luar ruang, hujan menyapu lagi jendela-jendela. Keputusan itu diambil dalam keheningan yang penuh arti. Aku tahu jalan pulang masih panjang, saksi harus ditemukan, kebohongan harus diungkap, dan seluruh kota harus mendengar. Namun dalam 1 kotak kecil yang kami pegang, ada peluang untuk menautkan nama yang diletakkan di amplop dengan wajah yang tertidur di liang makam 20 tahun silam.
Kami menyiapkan dokumentasi, kamera Reza merekam proses. Kadang ia merebut satu bingkai, menyolot tulisan di label, menuliskan nomor batch. Fatma menandatangani formulir, menuliskan namanya dan nomor pegawai. Di samping tanda tangannya, aku menuliskan nama lengkapku dan ku tanda tangani seolah setiap huruf menjadi sumpah. Langkah demi langkah, kebenaran mulai dirapikan. Sistem